Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun, Ya pun. sahabat Tapis, sekarang kita bersama dengan paman saya, Stan Ngemung. Salah sahabat Tapis, saya belum salamnya. Ada satu salam yang belum tinggal. Salam budaya. Ketinggalan dong salam budaya, karena kita akan membahas hal yang berkenaan dengan budaya di Bung Tam Channel. Sahabat Tapis, saya sekarang bersama dengan paman saya, yaitu Stan Ngemung Dahlan di Gunung Katun, Tanjungan. Karena kita sudah lama, sahabat Tapis, tidak ngebahas berkenaan dengan tapis. Nah, sekarang kita mulai bahas tapis karena ada beberapa tapis yang belum saya bahas, seperti tapis inu, tapis galah napu, tapis cukil, tapis semaka, tapis kuning pesisir, tapis pesisir. Ada lagi apa tapis apa lagi lah, masih beberapa yang belum saya bahas, seperti tapis selem di laut tumbuh di gunung. Beberapa tapis yang belum saya bahas. Kemarin kita udah agak meloncat ke lagu, sudah meloncat juga ke konten berkenaan dengan adat. Oke, sahabat Tapis, kita sekarang akan ngebahas tapis galah napu. Nah, sahabat Tapis, tapis galah napu ini ada juga yang namanya, khusus di kami Megopak itu, sahabat Tapis, pakaian laki-laki itu bukan tapis ya. Ingat, laki-laki tidak memakai tapis. Nah, pengantin kalau dia itu pegawo atau untuk acara adat itu dia namanya pakai tumpal. Tapi kalau pengantin Lampung itu dia memakai bidak namanya. Bidak sebagi. Kalau nggak ada bidak dia pakai sebagi. Nah, khusus di tulang bawang itu mengagungkan apa menspesialkan ya. Lebih cenderung mengatakan yang tertinggi itu adalah bidak galah napu. Tapi kalau orang daerah Waikanan, Sungkai itu bidak cukil. Kalau orang daerah Abung itu bidak andak. Sahabat Tapis, karena ada juga bidak bebitah, bidak apa kayak ketupat itu juga lepat gitu loh. Sudah itu beberapa bidak juga. Nanti aja sahabat Tapis kita ngebahas bukan bidak, tapi sekarang kita akan bicara berkenaan dengan tapis galah napu. Sahabat Tapis, ini dia tapis galah napu. Tapis galah napu hijau gue ini apa? Ya, Tapi galah napu dulu pakai siapa? pakaian pengantin. Ya, tapis galah napu ini adalah sahabat Tapis pakaian pengantin. Pakaian Banten di nggak kuade kalau bilang Lampung. Jadi- kalau sekarang di atas pelaminan. Jadi pengantin di atas pelaminan itu memakai tapis galah napu. Tapi pengantin kerdal, anak penyembah. Orang yang terkemuka, yang tertentu bisa memandang. Oke, sahabat Tapis, terkemuka tertentu kalau dalam adat itu anak penyimbang. Jadi kalau Iya. bahasanya anak raja. Jadi komunitas yang tertinggi di dalam komunitasnya itu dalam penyimbangan itu yang boleh pakai tapis galah napu. Tapi aja lo nih. Sebab tapis galah napu ini kedudukannya yang tertinggi. Kalau tapis besar itu 5 sekebal. Tapi kalau tapis ini khusus untuk pengantin di atas pelaminan. Jadi sahabat Tapis di tulang bawang, tapis tertinggi kalau yang tapis besar, maksudnya yang penuh dengan benang emas itu adalah 5 sekebal. Tapi kalau tapis yang tidak dengan benang emasnya itu adalah tapis galah napu. Galah napu. Ciri khasnya kalau tapis galah napu itu katanya ini kayak leher, motif leher napu. Napu itu seperti apa ya? Napu ninyo ya. Ucal ya. Ucal itu apa ya? Manjangan, kayak manjangan gitu loh, tapi yang kecil gitu nah. Nah, inilah motif-motifnya. Tapi kalau saya lihat ini kayak kain lombok. Sebab motifnya pengantin itu cuma duduk di kursi kayak ini aja. Yang perempuan pakai segel, kalau nggak pakai segel kanduk jung syarat yang sederajat sama ini. Oke, sahabat Tapis, dia harus memakai di saat dia duduk itu dia memakai tutup pakai jung syarat. Jung syarat itu mirip dengan songket lah kalau orang sekarang mengatakan itu songket, tapi di Lampung itu mengenal dengan jung syarat. Nah, inilah tapis galah napu. Kalau maksud arti yang jung syarat, jung itu kapal, syarat itu penuh. Jadi kapal penuh, arti tapis itu nggak ada celah, semuanya emas semua. Iya, kalau yang Itu situ ya. bernama jung syarat. Nah, Karena dia penuh. penuh. Nah, itu adalah kedudukannya.
Nah, tapi kenapa dia ditapis Galah Napuh? Tapi itu dia pembeda Galah Napuh. Nah, justru ini pakaian laki-laki. Nah, Tapi setelah Lampung ini sudah dulu waktu zaman Jepang, Jepang itu bertindak kepada masyarakat Lampung harus bikin usaha. Kalau Belanda tidak ngajarin Indonesia yang sifat tenun menenun. Sebab Jepang itu yang ngajarin Indonesia nenun, kapas, jadi benang, bikin bidak Lampung. Justru ini nggak bisa dibeli, ini masih zaman Belanda ini. Yang mengeluarkan ini masih zaman Belanda. Jadi di zaman Belanda kita ada semua, beli. Kalau yang nggak mampu nggak bisa beli. oh, mula sih menyebut seberduit, kedudukan setinggi sama beli makai aja. Iya, sampai di zaman Jepang ngajarin Indonesia termasuk Lampung bikin tapis. Ada bidak Lampung, warnanya kotak-kotak. Nah, kotak-kotak itu sahabat tapis itu namanya bidak cukil. Bidak Lampung namanya. Ya, Lampungnya suka-suka. Tapi saya nggak bawa karena saya itu akan bawa tapis ini. Tapi ini nggak kebelian kalau orang itu. Sebab di zaman Jepang rakyat timbul susah. Jepang nggak beli lada, beli akar lada. Justru dia benci sama Belanda, akan ngabisin lada yang akan dibawa ke Eropa. Dibelinya akar. Iya. Nah, jadi inilah tapis Galah Napuh, bidak Galah Napuh, ya. Nah, memang sih kalau bidak ini ya, tadi saya katakan kalau di Tulang Bawang itu ini, kalau di nanti aja lah kalau kita bahas bidak ya. Ini kalau menurut cerita ini made in India nih. India ya. India. Jadi sebenarnya ini adalah India masuk di dalam saat kita terjadi jalur sutra. Ya, jalur sutra masuk. Sebab benang emas yang paling mahal waktu itu India sama Turki. India sama Turki. Kalau made in China, itulah yang ujung syarat-syaratan itu. Nah. Oke, sahabat tapis, udah tahu ya kedudukan dari tapis Galah Napuh. Tapis Galah Napuh ini adalah ciri khas, dia ada loreng-loreng seperti ini aja, tapi dia tidak ada benang emasnya, tapi di sini ada kayak Ada permatanya. Ya kaca, tapi kaca permatanya kalau di orang ini kan. Permata ini dalam arti kata ini bukan seng, bukan kaca. Ini masih buatan India. Iya, oke. Kalau sekarang pakai motek, kalau sekarang jadi. Nah, dia hanya itu aja dan di sini tenun biasa ya, bawa di Galah Napuh. Oleh sahabat tapis, bahwa tapis Galah Napuh ini dipakai oleh anak penyimbang tuho. Ini orang yang mampu. Nah, sudah itu. Dulunya nggak ada yang bisa mampu kalau nggak raja. Sebab kalau bukan raja itu beladang, raja itu duduk aja di rumah. Orang yang beladang ngasih dia padi, ngasih dia beras, ngasih dia. Kalau penyimbang tuho dulu kayak gitu, penyimbang tua itu dulu atau raja-raja kecil dalam komunitasnya, dia memang duduk hanya di rumah, yang adik-adiknya yang beladang itu yang ngasih dia hanya dapat duduk aja di sini. Oke, sahabat tapis, demikian kita sudah ngebahas satu, yaitu tapis Galah Napuh.